Kita fase pertama, hati kita masih gelap. Dan untuk ngobati gelapnya hati tadi apa Bapak Ibu? Milikilah tujuan ya. Ikigai Anda. Lalu yang kedua, saya ngomong tentang stres nih sekarang. Jadi sudah sering saya sampaikan di beberapa kesempatan. Saya ingetin lagi ya Bapak Ibu, bahwa stres itu tidak harus bikin Anda menderita. Ya. Kita lihat nanti bahwa stres itu pembunuh nomor 15 di Amerika. 20.000 orang meninggal gara-gara stres. Yang pertama sakit jantung, hampir 600.000 orang kanker, pernafasan dan lain-lain, stroke dan lain-lain. Tapi ini Bapak Ibu, sakit jantung, kanker dan lain-lain ini juga dipengaruhi karena stres. Benar ya? Jadi intinya stres ini penyakit yang sangat berbahaya. Cuman yang banyak orang nggak tahu, yang berbahaya bukan stresnya. Yang bikin banyak orang mati gara-gara stres bukan stresnya, tapi stress belief. Apa itu stress belief? Kita dengar dulu dari peneliti dari Stanford University, Kelly McGonigal, yang sudah 10 tahun meneliti tentang stres, dan bagaimana cara mengobatinya. Kita lihat sebentar, Bapak. Let me start with the study that made me rethink my whole approach to stress. This study tracked 30,000 adults in the United States for 8 years, and they started by asking people, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, do you believe that stress is harmful? And then they used public death records to find out who died. Some bad news first. People experienced a lot of stress in the previous year, had a 43% increase for your in health. mortality. And then they used public death records to find out who died. For the people who also Okay. believe that stress is harmful to you. Some bad news first. People who experienced a lot of stress in the previous year had a 43% increased risk of dying. Were no more likely to die. But in fact, they had the lowest risk of anyone in the study, including that was only true for the people who also believed that stress is harmful for your health. 182,000 Americans People who experienced a lot of stress but did not view stress as harmful were no more likely to die. In fact, they had the lowest risk of dying of anyone in the study, including people who had relatively little stress. Now, the researchers estimated that over the 8 years they were tracking deaths, 182,000 Americans died prematurely, not from stress, but from the belief that stress is bad for you. That is over 20,000 deaths a year. Now, if that estimate is correct, that would make believing stress is bad for you the 15th largest cause of death in the United States last year, killing more people than skin cancer, HIV, AIDS, and homicide. You can see why this study freaked me out. Here I've been spending so much energy telling people stress is bad for your health. So this study got me wondering, can changing how you think about stress make you healthier? And here the science says yes. When you change your mind about stress, you can change your body's response to stress. Saya sampai ada masalah, waduh saya berat ini, nggak kuat saya. Anak itu gampang mati. Tapi kalau Anda bilang bahwa ya hidup normalnya kayak gini, kita bukan hidup di surga ini. Ini belum surga, Pak, ini masih dunia. Normalnya gini nih, kabikushi, kabigam. Kadang enak, kadang nggak enak, gitu kan. Sometimes bad, sometimes good. Normalnya gini nih, kadang-kadang uang banyak, kadang-kadang utang yang banyak. Kadang-kadang rumah tangga sakinah, kadang-kadang marahan. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. That is life. Kalau Anda nganggap hidup normalnya kayak begini, lalu Anda kena stres, aman. Dia bilang tadi, bahkan ketika Anda nggak punya stres, tapi punya keyakinan hidup ini harus enak terus, dibanding dengan orang yang sedang stres tinggi, cuma nganggap itu nggak masalah, mana yang lebih mudah mati ya, Baik? Yang pertama.
Kalau Anda merasa bahwa hidup harusnya baik-baik saja, semuanya oke-oke semua, jadi ketika ada masalah, ada panik, Anda bingung, Anda nggak bisa terima, nah itu yang bikin gampang mati ya, Pak. Minimal gampang gendeng. Masalah kesehatan mental ini luar biasa, Pak, Ibu, sekarang ini. Kemarin ada orang bunuh diri hanya gara-gara apa? Apa itu yang bunuh diri di mobil? Dokter, calon dokter. Kan pinter, pinter banget. Tapi gara-gara tekanan batin, bunuh diri. Karena nganggap hidup harusnya nggak begini, harusnya baik-baik saja. Makanya hati-hati ya, Bapak Ibu ya. Anda punya gelumi, hatinya tadi banyak masalah macam-macam, itu masih aman, asal Anda merasa bahwa normalnya hidup kayak gini ini. Kadang enak, kadang nggak enak. Anda aman. Anda terima, nggak komplain, nggak berontak. Tapi kalau Anda merasa hidup harusnya sempurna semuanya, jadi ada masalah, Anda panik, Anda berontak, Anda nggak terima, nah itu yang bikin gampang mati, gampang gendeng apa itu. Lo itu bunuh 20.000 orang loh, setiap tahun apa itu. Di Amerika saja loh. Belum yang ini juga ada pengaruh sama stres. Nah, terus bagaimana Pak supaya stres jadi bermanfaat? Let me Bagaimana caranya walaupun hidup saya penuh dengan stres, punya banyak tekanan, saya tetap survive. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini lanjutan dari ceramah tadi, kita lihat sebentar apa ini. Let's finish by telling you about. I want to finish by telling you about one more study. And listen up, because this study could also save a life. This study tracked about 1,000 adults in the United States, and they ranged in age from 34 to 93. And they started the study by asking, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, how much time have you spent helping out friends, neighbors, people in your community? And then they used public records for the next 5 years to find out who died. Okay, so the bad news first. For every major stressful life experience, like financial difficulties or family crisis, that increased the risk of dying by 30%. But, and I hope you are expecting a but by now, but that wasn't true for everyone. People who spent time caring for others showed absolutely no stress-related increase in dying, 0. Caring created resilience. And so we see once again that the harmful effects of stress on your health are not inevitable. How you think and how you act can transform your experience of stress. When you choose to view your stress response as helpful, you create the biology of courage. And when you choose to connect with others under stress, you can create resilience. Now, I wouldn't necessarily ask for more stressful experiences in my life, but this science has given me a whole new appreciation. Someone's life expectancy. Untuk stres. Masalahnya kebanyakan orang stres makin parah karena ketika stres dia nggak mau bantu orang karena merasa bahwa saya sendiri masih punya masalah. Nanti saya bantu kalau saya udah selesai. Lah itu yang bikin masalahnya nggak selesai, Bapak. Ya. Kalau Anda bikin masalah udah selesai, Anda lupakan diri Anda dulu, Anda bantu orang. Nanti stres Anda akan berkurang. Masuk akal ini kira-kira? Baik, kita rangkum sekarang, Bapak Ibu. Jadi ketika kondisi hati Anda sedang gloomy, gelap tadi itu, sumpek, stres, dan lain-lain tadi, obat pertama tadi apa? Ikigai ya. Bisa jadi Anda gloomy karena Anda nggak tahu apa yang mau Anda perjuangkan. Anda nggak tahu. Is your big why. Akhirnya Anda meributkan hal-hal kecil. Akhirnya Anda mager. Akhirnya Anda tambah stres, berdepresi. Saya ini ya, Bapak Ibu, dari kecil, bawaan lahir itu depresif. Sohibul stres. Salah satu obat pertama saya
Kenapa saya survive? Karena saya tahu ikigai saya ketika itu SMA. Jadi menemukan ikigai itu akhirnya menjadi obat saya, Mbak Ibu. Saya bilang, nggak apa-apa, ini akan berlalu. Yang penting saya punya tugas ini, saya kejar, saya lakukan. Terus yang kedua itu apa? Ketika sedang stres, jangan mengurung diri di kamar, rangkul bantal. Anda keluar, cari siapa yang bisa dibantu. Justru dengan bantu, Anda akan bisa membereskan masalah Anda. Jelas ya? Jadi untuk fase pertama selesai ya. Sekarang kita geser dari black heart ke blue heart. Transformasi hati menuju hidup yang penuh keajaiban, langkah pertamanya adalah relief atau healing. Dengan cara apa? Dengan ultimate forgiveness. Saya kasih ultimate kenapa? Karena kalau sekedar forgiveness, tipis-tipis semua orang juga bisa. Semua orang sudah merasa bahwa saya sudah memaafkan. Saya sudah minta maaf. Tapi kenapa kok hidup Anda masih dipenuhi dengan kebuntuan, penderitaan? Karena belum ultimate, belum benar-benar pemaafan. Jadi ada 3 hal yang pernah lakukan Bapak Ibu. Yang namanya ultimate forgiveness atau puncak dari pemaafan terdiri dari 2 hal. Yang pertama, meminta maaf dan memaafkan. Ini 2 sisi mata uang, nggak boleh salah satu, harus dua-duanya. Dan ini juga kalau Anda jago di satu, biasanya Anda juga jago di yang lain. Sementara kalau Anda nggak melakukan yang satu, biasanya yang satu pun nggak Anda lakukan. Orang yang biasa minta maaf, biasanya juga mudah memaafkan. Orang yang susah memaafkan, biasanya juga dia kalau salah, nggak mau minta maaf. Gandengannya itu apa ya? Satu paket. Jadi 2 hal ya. Memaafkan dan meminta maaf. Pada siapa? Ada 3 pihak. Pada Tuhan, pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri. Jadi vertikal, horizontal, internal. Minta maaf dan memaafkannya. Yang ketiga, ada 2 level. Ada level dasar, ada level master. Anda bisa level dasar lumayan. Tapi kalau Anda benar-benar ingin dapat buahnya yang luar biasa, ingin keajaiban, Anda harus sampai level master. Ingat ya, level dasar kayak ngangkat galon aqua. Level master itu kayak Eko Yuli. Hadiahnya beda, Pak Ibu ya. Nah, ya, kalau yang level dasar biasanya asal Anda normal, Pak Ibu, biasanya Anda bisa. Tapi yang level master itu nggak semua orang bisa. Kalau ngangkat galon aqua, kebanyakan orang bisa. Asal nggak punya masalah di punggungnya. Tapi kalau udah mau ngangkat 100 kilo, nggak semua orang bisa. Bu. Tapi disitulah bedanya Anda dibayar berapa. Jadi kuncinya adalah Anda harus sampai bisa level master. Kalau ingin menghadirkan keajaiban. Jelas ya? Nah, sekarang ini kalau kita bikin tabel, Pak Ibu, jadi ada tabel 12. Yang pertama, minta maaf dan memaafkan. Yang kedua, 3 pihak. Pada Tuhan, pada orang lain, dan pada diri Anda sendiri. Nah, baru yang berikutnya adalah 2 level. Anda minta maaf sama Allah, level dasar itu adalah ketika Anda merasa diri Anda berdosa. Anda meminta maaf pada Allah atas kesalahan Anda. Anda bisa melakukan ini, Bapak Ibu, udah hebat. Tapi lebih hebat lagi kalau sampai Anda level master, Anda juga meminta maaf sama Allah atas kesalahan orang lain. Istighfar, mohon ampun, minta maaf Bapak Ibu. Itu adalah pembuka semua karunia. Kalau katanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau bilang, kalau kamu hanya sempat berdoa satu saja, jadi waktumu terbatas dan kamu hanya punya satu doa, sebaiknya doa itu adalah istighfar. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah itu mau menghujani kita dengan karunia-Nya. Tapi gara-gara dosa kita, dosa yang dari nutup gelas kita,
Sehingga hujan karunia yang turun mental semua. Istighfar adalah membuka ini. Sebenarnya Anda nggak pakai minta pun, Bapak Ibu, Allah udah ngasih. Kalau sampai nggak masuk ke Anda, bisa jadi karena dosa kita sendiri. Makanya doanya para nabi, ya Bapak Ibu, yang kita baca tadi pagi. Ketika Nabi Adam dipisahkan dari istrinya, turun dari surga, menuju ke bumi, yang awalnya semua serba enak, tiba-tiba semua serba ruwet. Kayak kehidupan beberapa di antara Anda yang tadi bilang ke saya, dulu semua serba enak, Pak, sekarang semua serba ruwet. Doanya apa? Jangan sibuk minta rezeki dulu. Rabbana dzolamna anfusana. Akui dulu yang salah saya, ya Allah. Gitu loh. Beberapa orang itu enggak, Bapak Ibu. Hidup saya dulu enak semua, kok sekarang jadi sempit ya. Terus sibuk tiap tahajud ngapain? Doa minta rezeki, doa minta gini. Loh, kamu dulu belum doa kayak gini, udah aku kasih kan? Lalu kok sekarang di stop, kenapa? Nah, jadi nggak usah sibuk minta lagi, Bapak Ibu. Istighfar dulu aja. Rabbana dzolamna anfusana. Ya Tuhan yang zalim kami. Dan tidak engkau maafkan dan tidak engkau rahmati, ya Allah, rugi saya ini. Nabi Yunus, Bapak Ibu, dalam 3 lapis kegelapan. Beberapa di antara kita mengalami beberapa lapis kegelapan ya. Kegelapan pinjol, kegelapan rumah tangga ruwet, kegelapan sakit mungkin double-double masalahnya. Doanya gimana? Nah, mengakui kesalahannya lagi. La ilaha illa anta. Bukan ya Tuhan, keluarkan saya dari masalah saya ini. Itu nanti apa itu? Nabi Yunus cuma bilang, tidak Tuhan selain kau ya Allah, saya ini orang yang dolim memang. Cuma gitu doang. Maka nggak minta apapun. Cuma mengakui kedoliman dirinya. Dikeluarkan sama Allah dari 3 lapis kegelapan. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Minta maaf ini sama Allah. Nah, level pertama Anda minta maaf untuk diri sendiri. Level kedua, kalau Anda udah memiliki diri sendiri, Anda minta maaf untuk orang lain. Misalnya ibu disakiti sama menantunya, sama anaknya, sama besannya. Lalu ibu minta, ya Allah, ampunkanlah saya, ampunkanlah anak saya. Nah, itu baru top. Itu level master. Ibu disakiti, tapi malah mendoakan. Nggak gampang itu, Bu, ya. Yes. Kenapa kalau sabar masih ngempet-ngempet? Udah saya sabar, sabar kan, tapi keterlaluan ini. Dulu kuliah saya biayai. Makan saya nyusuin. Sekarang ya, memang berat kok sabar. Karena Anda berusaha menyabar-nyabarkan diri Anda. Bagaimana mengubah jadi ringan? Ini satu rahasia. Kenapa kok saya alhamdulillah mudah sekali maafkan orang lain. Karena saya nggak pernah lihat orangnya, Bu. Karena kalau ibu lihat orangnya, beberapa orang nggak layak dimaafkan memang. Kurang ajarnya keterlaluan di sana. Tapi kalau Anda lihat yang bikin, Bapak Ibu, nggak ada yang nggak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena saya pun juga butuh maafnya Allah. Anda baca di Quran itu ada, Bapak Ibu. Maafkanlah, luaskan hatimu. Bukankah kamu juga menginginkan maafnya Tuhan? Jadi karena saya butuh banyak ampunan dari Allah, saya akan memaafkan orang lain. Bukan karena dia. Saya nggak ada urusan dengan dia. It never between you and them anyway. It always between you and God. Jadi nggak pernah antara kita dan mereka, Bu. Ini antara kita dan Tuhan. Kenapa Allah kok ngasih ujian ini pada saya? Mereka hanya orang-orang dikirimkan ke kita untuk ngasih kita pelajaran. Mereka itu hanya messenger, orang bawa pesan dari Tuhan. Dan kalau Anda nggak senang sama pesannya, jangan dipukuli tukang posnya. Ya, kayak COD ya Pak Ibu ya. Nggak cocok barangnya yang dipukuli, yang ngirim. Loh, kan cuma ngirim, Pak. Kan nggak boleh gitu Pak Ibu.
Kalau Anda nggak suka dengan suratnya, jangan dipukuli tukang posnya. Yang ngirim surat harusnya Anda tanya, kenapa kok ngirim kayak gitu? Kenapa Tuhan ngirim Anda mertua kayak begitu, anak kayak begini, besan kayak begini? Apa pesannya Allah sama saya gitu? Itu yang harus kita cari, Pak. Bukan malah benci sama orangnya. Tidak usah, percuma. Tambah sakit hati nanti. Pesannya Allah apa sama saya? Oh, saya diminta begini. Oh, ini penebusan pesan saya yang dulu. Oh, ini. Ya sudah, diterima. Ridho, ikhlas, pasrah, lapang dada. Jadi kita ajarkan di set selama ini. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya ingin Anda bahkan bukan hanya ridho, Anda bahkan mendoakan orang itu. Orang yang paling nyakitin hati Anda, orang yang paling perlu Anda doakan. Ini ujian kewalian, Bapak Ibu. Ini ujian kalau Anda ingin jadi kekasihnya Allah, itu begitu. Kenapa? Karena itu akhlaknya Allah. Itu akhlaknya Rasulullah. Itu akhlaknya para kekasihnya, gitu. Kenapa? Karena aku tiap hari kayak begitu. Orang-orang kurang ajar semua sama aku. Tapi tak kasih makan. Gitu kan, Bapak Ibu. Tiap hari mereka maksiat. Tak kasih rezeki. Aku Tuhannya nggak dianggap. Tetap tak kasih nafas tiap hari. Nggak bisa nggak niru aku. Gitu kan. Tahalluku bihulukillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Lah kalau Anda baik pada orang baik, biasa. Anda baik pada orang jahat sama Anda, lah itu baru luar biasa. Bapak Ibu, Nabi itu satu sibuk istighfar untuk dirinya sendiri 70 kali sehari. Benar ya? Iya, Bu. Sampai 100 kali. Lalu siapa lagi yang beliau istighfari? Umatnya. Sampai pasang badan. Ya Allah, saya nggak mau masuk surga sampai orang terakhir dari umatku masuk semua. Nah, itu pasang badan. Kalau Anda ingin dapat keajaiban, Anda tiru akhlaknya beliau itu. Jelas ya? Nah, itu yang pertama tentang minta maaf. Lalu yang kedua, pada orang lain. Anda minta maaf saat merasa salah. Nah, itu normalnya begitu ya. Tapi Anda level master kalau Anda tetap minta maaf walaupun merasa tidak bersalah. Nah, ini lebih berat dong. Yang dia yang salah kok saya minta maaf. Ini suami istri tingkat ini. Anda merasa dia yang salah. Merasa doang loh ya, berarti Anda nggak salah loh. Anda merasa nggak bersalah. Tetap minta maaf. Demi kebaikan bersama. Nah, bisa nggak? Meluaskan hati, merendahkan hati kita untuk bahkan ketika kita tidak merasa sedang bersalah, kita minta maaf demi memperbaiki hubungan. Sama orang lain ya. Sama orang nyakitin Anda. Anda malah minta maaf sama dia. Sama mantan mungkin. Loh, anehnya apa? Begitu kita bisa minta maaf pada orang, kita tahu dia nyakitin kita. Nanti Anda akan plong. Apa? Karena nggak mungkin ada hubungan suami istri yang salah cuma satu orang. It takes two to tango. Perlu dua orang untuk dansa tango. Perlu dua orang untuk berantem. Kalau sendirian bukan berantem namanya. Apa? Yang namanya berantem itu pasti dua pihak. Tapi Pak yang salah lebih banyak dia. Mungkin 90% dia yang salah. Tapi Anda juga punya kontribusi 10%. Jadi jangan cuma jago mengingat kesalahan orang lain. Lupa bahwa kita juga ikut bersalah sebenarnya. Ini bagian paling susah Pak Ibu ketika family terapi. Ketika orang konsultasi masalah keluarga. Bagian paling susah adalah untuk membuat semua pihak merasa bahwa iya, saya ikut bersalah.
Memang suami saya selingkuh, Pak. Memang istri saya nggak baik, Pak. Tapi ini semua terjadi juga karena kontribusi saya. Kalau ada kerendahan hati kayak begitu, nah, baru bisa jalan. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu, saya suruh pulang deh. Karena kita mau ngomong apa nggak bisa, Bapak. Karena itu udah nasihat dosen saya dulu ketika ngajari saya family terapi. Dia bilang, kamu ingat ya, nggak pernah terjadi masalah rumah tangga yang salah cuma satu orang. Selalu dua orang. Kadang-kadang lima orang. Mertua, menantu, anak, lambut. Sampai semua pihak yang terlibat mengakui bahwa dia juga punya kontribusi kesalahan, harus sampai begitu. Kalau nggak begitu, kamu mau ngapain aja nggak bakal bisa. Mental semua. Dan siapa yang paling dulu harus menyadari yang datang pertama ke kamu? Jadi yang datang pertama konseling, biasanya kan yang jadi korbannya, Bu ya. Nah, dia sendiri duluan yang harus mengakui. Walaupun dia jalan cuma 5%, 90% orang lain. Tapi kalau dia yang datang duluan, dia dulu yang ngomong, saya salah juga. So, Anda perlu kesiapan untuk minta maaf ketika merasa tidak bersalah. Nah sekarang untuk diri sendiri apa itu? Anda minta maaf karena Anda mendolimi diri sendiri. Ketika kita berbuat hal yang merusak diri kita, apa itu? Itu kan mendolimi diri sendiri. Benar nggak? Anda marah-marah itu mendolimi diri sendiri apa itu? Anda makan sembarangan, mendolimi diri sendiri. Anda mungkin melanggar perintah agama, Anda mendolimi diri sendiri. Makanya doanya Nabi Yunus apa? Ini kuntu minad dhalimin. Nabi Adam, Robbana dholamna angfusana. Karena kita menzalimi diri sendiri. Makanya Bapak Ibu, Anda selain minta maaf sama Allah, Anda juga perlu minta maaf pada diri Anda sendiri. Karena yang paling disakiti itu adalah Anda sendiri. Karena Tuhan nggak rugi apapun. Dan juga Anda minta maaf ketika didolimi orang lain. Minta maaf pada diri sendiri ketika Anda didolimi orang lain. Kok bisa gitu? Ada orang mengalami pelecehan, Bapak. Kan dia korban, benar ya? Itu selain dia perlu memaafkan orang yang mungkin melecehkan dia, menzalimi dia, dia juga perlu minta maaf pada dirinya. Kenapa membiarkan itu terjadi? Karena apa maksud saya, Pak Ibu? Karena kadang-kadang ada orang datang menzalimi kita dalam tanda petik, karena kita secara bawah sadar mengizinkan itu terjadi. Karena kita secara bawah sadar menarik orang itu datang ke dalam kehidupan kita. Jelas ya? Nanti caranya akan saya jelaskan gimana. Sekarang kelompok kedua, memaafkan. Pihak pertama yang perlu kita maafkan adalah Tuhan. Nah, ini lebih aneh lagi. Kok kita maafkan Tuhan, Pak? Emang Tuhan salah apa sama kita? Nah, ini sangat halus, Bapak Ibu. Beberapa orang nggak sadar bahwa ternyata dia diam-diam menyalahkan Tuhan. Ada nggak gitu? Ada nggak orang yang merasa bahwa sudah takdir saya, sambil dalam tanda petik dia menyalahkan Allah. Kenapa kok saya dikasih takdir seperti ini? Kenapa dulu kok saya dikasih jodoh yang seperti ini, ya Allah? Kenapa kok saya dulu kena musibah seperti ini, ya Allah? Ini kan dia menyalahkan Tuhan, benar nggak? Nah, berarti Anda perlu memaafkan Tuhan. Maksudnya bagaimana maafkan Tuhan itu, Bapak Ibu? Menyadari bahwa kita yang salah. Karena janjinya Allah, dia tidak pernah mendolimi hambanya. Lalu juga Bapak Ibu menyadari bahwa semua
justru demi kebaikan kita. Itu level basicnya adalah Anda merasa bahwa ya semua musibah ini karena saya yang salah. Itu level basic apa itu. Level masternya adalah bahkan Anda melihat ini bukan musibah, ini sebenarnya karunia Allah. Anda ingat doanya Super Chef bahwa semua ini pasti ada hikmahnya dan semua pasti baik pada hasilnya. Nah, kalau Anda benar-benar menghayati itu, Bapak Ibu, Anda udah level master tuh. Dalam memaafkan Tuhan, dalam tanda petik memaafkan Tuhan. Bahkan ketika ada musibah pun, Anda bilang, ini pasti baik pada akhirnya. Ini pasti ada hikmah. Oke? Nah, sekarang dengan orang lain. Memaafkan orang lain. Level basicnya adalah ketika orangnya layak dimaafkan. Ya, salah yang kecil-kecil lah. Anda maafkan, mungkin utang Anda bayar gitu, dimaafkan. Mungkin sudah menyakiti ringan-ringan Anda maafkan. Ya, agak gampang ini. Tapi kalau Anda mau level master, Bapak Ibu, Anda tetap memaafkan dia ketika dia tidak layak dimaafkan. Sudah kebangetan. Tetap Anda maafkan walaupun menurut Anda dia nggak layak dimaafkan. Karena memaafkan, Bapak Ibu, itu bukan tentang dia. Memaafkan tentang diri Anda. Sudah meninggal, tidak apa-apa, dimaafkan. Kan Ibu memaafkan dia. Bukan Ibu minta maaf kan? Kalau memaafkan kan, orangnya meninggal, kan nggak ada urusan. Ibu memaafkan dia. Kalau Ibu minta maaf pada orang yang sudah meninggal, nah itu beda urusan. Nah, pertanyaan Ibu yang mana? Memaafkan atau minta maaf pada orang yang sudah? Nah, kalau Anda mau memaafkan orang yang sudah meninggal, jauh lebih gampang. Dan bilang aja, ya Allah, saudara ridho, saya maafkan dia. Ada seorang ibu doanya tiap hari itu begini. Ya Allah, saya ridho pada semua anak saya maafkan semua kesalahan mereka. Saksikanlah ya Allah, saya ridho pada anak saya ini. Ya, Bu. Kan kan kita ini tentang maafkan atau minta maaf, Bu. Baik, satu dulu ya, tentang memaafkan. Tentang memaafkan, ibu nggak harus ketemu orangnya. Itu kerja batin ibu sendiri. Ibu tahajud, lalu ibu bilang, ya Allah, atas semua kesalahan anak saya, menantu saya, besan saya, semua sudah saya maafkan. Dan saya sudah ridho sama dia, ya Allah. Aku bilang gitu. Nah, ntar itu dulu. Itu masih bisa nggak? Benar. Biasanya kalau ibu udah bisa, udah lega, ibu nggak pakai minta maaf, dia membuka hatinya. Karena sering kali, Bu, orang itu menutup hatinya untuk kita, karena kita pun menutup hati kita untuk dia. Jadi langkah pertamanya, ibu nggak minta maaf dulu. Ibu maafkan dia dulu. Sampai hati ibu benar-benar plong, baru ibu action, mungkin ke rumah dia. Yang bahkan ketika di rumahnya ibu diusir, ibu itu maafkan. Nah, bisa nggak kayak gitu? Berat ini. Saya nggak ngomong ini ringan loh, Bu. Makanya itu level master. Karena Anda merasa nggak layak dimaafkan, benar nggak? Kalau ringan, level 1 layak dimaafkan yang memang gampang. Nanti ibu lihat. Begitu ibu udah memaafkan dia, nggak usah buru-buru. 40 hari ibu doain kayak gitu terus. Sambil ibu lihat hati ibu benar-benar udah ringan belum. Nanti begitu ibu udah plong, nanti aura ibu ini berubah. Orang lihat ibu akan merasakan hal yang berbeda nanti. Nanti ibu lihat. Saya kok yakin dia masih membuka untuk ibu. Cuman kalaupun belum, tetap ibu maafkan. Itu berat. Tapi kalau ibu bisa, nah memang sedang jalan menuju kewalian.
Sebagai saksi nyawa. Kuncinya ada kita sendiri. Nggak ada orang bisa menyakiti hati kita, Bu, kecuali kita izinkan hati kita untuk sakit. Ibu lihat tadi. Begitu. Ciri-cirinya apa, Pak? Kalau sudah gampang. Kalau ibu ingat dia lagi, ibu nggak ada sakit. Ibu datang ke rumahnya nggak diabaikan, ibu nggak sakit. Ibu nggak sampai nangis, nggak apa-apa. Ibu mendoakan, ya Allah, saya maafkan dia, saya ridho sebagai orang tuanya. Kalau ibu udah bisa begitu, ibu lihat tadi. Insya Allah. Hati manusia, Bu, bukan dari batu. Biasanya dia nutup untuk kita karena kita pun nutup untuk dia. Ya, baik. Terakhir, Bapak Ibu, Anda memaafkan diri Anda sendiri saat Anda mendolimi diri sendiri. Dan juga Anda memaafkan diri sendiri ketika Anda mendolimi orang lain. Jadi ada kejadian, Bapak Ibu, ada seorang suami meninggalkan istrinya karena dia suka sama perempuan lain. Padahal istrinya nggak salah apapun. Lalu bertahun-tahun dia berjuang dengan rasa bersalah karena mendolimi istrinya, mendolimi orang lain. Tapi berjalannya tahun demi tahun, istrinya dan anaknya dengan istri pertama itu sudah memaafkan. Sudah memaafkan dan menerima dia, tapi dia sendiri yang nggak bisa memaafkan dirinya. Karena telah menyakiti orang lain. Dan akhirnya belasan tahun hidupnya susah gara-gara itu. Dia udah bertobat sama Allah, udah minta maaf sama Allah, dan saya kira sudah juga dimaafkan sama Allah. Dia orang baik sebenarnya. Dan dia juga udah minta maaf ke mantan istrinya, dan istrinya udah menerima, anaknya dulu juga udah menerima, dia sendiri yang belum bisa memaafkan dirinya. Karena habisnya gitu orang. Akhirnya nggak selesai. Jadi dia menghukum dirinya nggak selesai. Nah, makanya Ibu, ketika Anda habis mendolimi diri sendiri, atau mendolimi orang lain, ya Anda minta maaf sama Allah, Anda minta maaf sama orang itu, tapi Anda juga harus memaafkan diri Anda. Jelas ini ya? Nah ini 12. Nah kalau udah 12 ini yang mau kita latih yang mana, Pak? Masa kita mau 12 latihan di sini semua? Kebanyakan, Mbak Ibu ya. Mau dipoto ada di situ kan, Mbak Ibu? Ada, Bu. Oh, nggak ada tulisannya. Lah ini kan ada setelah itu. Nah, yang buat latihan itu kan tulisannya. Nah, ini latihannya sekarang, Mbak Ibu. Anda tuliskan 12 elemen ultimate forgiveness Anda. Ya, meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf pada Allah dan pada Tuhan tadi itu 12 elemennya, Mbak Ibu, Anda tuliskan semua. Silakan. Iya, tuliskan kejadiannya. Ini masih pemanasan ya, ada apa? Bisa, Mbak Ibu, Anda tuliskan, Anda punya nggak? Kalau misalnya nggak ada ya dikosongin. Kalau ada, kalau memang itu nggak pernah terjadi ya nggak usah. Tapi saya kira kok semuanya pernah. Satu kotak, satu kasus boleh. Lebih dari satu juga boleh. Senyamannya Anda. Yang jelas ada 12 kategori ya, Mbak Ibu. Anda tuliskan semuanya. Kalau misalnya ada, silakan.
Anda cukup tuliskan apa namanya, singkat aja. Misalnya, saya minta maaf pada Allah atas kesalahan saya. Apa kesalahan Anda apa? Satu ini, dua ini. Saya minta maaf pada Allah atas kesalahan semua orang. Mungkin untuk anak saya yang begini, untuk istri saya yang begitu, untuk sahabat saya yang begini gitu. Jadi garis besar aja Pak Ibu ya, bukan bukan detail.
Akhirnya rumah tangganya jadi bermasalah misalnya. Gara-gara mungkin pinjol, akhirnya stres di teror. Jadi Anda minta maaf ke diri Anda sendiri. Karena Anda ya pelaku, ya korban. Itu lokasi di rumah lah. Yang kita praktekkan di sini Bu, yang dua ini. Yaitu kita akan menulis surat permintaan maaf sama Allah atas kesalahan kita. Itu surat yang pertama. Surat yang kedua, kita minta maaf sama Allah mewakili seseorang. Misalnya tadi ibu mewakili anaknya mungkin. Jadi ibu minta maaf kepada Allah mewakili seseorang yang ibu tahu kayaknya orang ini agak banyak dosanya ini. Saya nggak tahu, mungkin ibu kan merasa begitu mungkin ya. Anak saya ini waduh durhaka sama saya. Anak saya ini nggak tahu terima kasih, dosanya banyak sama saya ini. Dan sama Allah juga. Lah, ibu minta maaf sama Allah mewakili dia. Ya Allah tolong maafkan anak saya karena dia begini, begini, begini. Saya telah disakiti, ya Allah, tapi saya ridho dan saya mohon maaf atas nama dia, ya Allah. Itu anak. Dia juga mantan. Semakin berat, semakin menantang. Ya, Pak. Tapi Anda rasakan semakin plong nanti Anda. Anda tahu dia telah mendolimi Anda tahu dia yang jahat, Anda tahu Anda jadi korban, tapi Anda mewakili dia minta maaf sama Allah. Kenapa? Karena Anda sudah berusaha maafkan dia. Belum benar-benar maafkan, tapi Anda sudah berusaha maafkan dia, ya Allah. Anda maafkan dia, ya Allah. Atau mungkin Anda nulis mewakili anak Anda, mungkin nggak mau sholat mungkin. Anak-anak jadi berandal mungkin sekarang, entah di mana. Saya waktu di Amerika, Bapak Ibu, host saya, tadi tuan rumah saya itu, anaknya 3. Tapi foto anak kedua nggak ada di foto keluarga, Bu. Ditutupi. Saya heran, ada apa itu? Nggak pernah disebut, nggak pernah tiap ngomong itu mesti nangis. Akhirnya beliau cerita, karena anak saya ini Pak saya tinggal di Toronto, dan sudah meninggalkan agama sama sekali. Gitu. Jadi dia udah nggak anggap dia anak, dianggap anak hilang. Nah, Anda mungkin bisa nulis surat permohonan maaf pada Allah mewakili anak Anda yang seperti itu. Atau Anda bisa menuliskan surat pada Allah permintaan maaf untuk orang tua Anda. Memohonkan ampun untuk orang tua Anda. Memohon ampun pada Allah untuk orang tua Anda. Jadi ada berapa surat Bu yang ditulis? 2. Yang pertama, apa? Anda sendiri, Anda sedang minta maaf. Kalau Anda berdoa, minta maaf sama Allah, sudah sering, diomongkan sudah sering. Sekarang ditulis. Supaya ada saksinya. Jadi permohonan ampun sama Allah berbentuk tulisan sekarang. Bukan hanya berdoa. Karena kata para psikolog, Bapak Ibu, ini writing is healing. Jelas ya? Surat kedua, Anda menulis surat permohonan ampun pada Allah untuk orang yang Anda cintai. Orang lain. Sebaiknya orang yang Anda cintai. Entah orang itu pernah salah sama Anda, mendolimi Anda, mantan, atau siapapun, atau anak yang kadang Anda durhaka, atau orang yang Anda cinta pada dia, tapi seakan-akan dia itu nggak peduli sama Tuhan mungkin. Orang tua Anda mungkin, atau anak Anda, atau mungkin pasangan Anda, yang Anda anggap, saya perlu mewakili dia, mohon ampun sama Allah. Dia saya jadi bempernya dia. Ya saya jadi pasang badan untuk dia. Bisa Bapak Ibu? Oke? Nah, sebelum nulis, saya ada film, video. Jadi judulnya adalah surat mohon maaf dan mohon ampun. 4A, 4B. Mohon maaf, mohon ampun sama Allah untuk saya sendiri. 4B, mohon maaf, mohon ampun mewakili seseorang. Orang saya cintai atau orang yang telah menyakiti saya. Pokoknya Anda mohon ampun mewakili dia. Jelas ya? Kita punya waktu setengah jam. Artinya sampai duhur jam 12. Kita balik lagi jam 1. Jelas Bapak Ibu ya? Dan sebelum itu saya punya film yang mau saya putarkan pada Anda.
Ya. Surat permohonan maaf dan ampun pada Allah untuk kesalahan dan dosa saya sendiri dan mewakili orang yang saya cintai. Nah, saya punya video ini ya Bapak Ibu tentang betapa maha baiknya Allah. Walaupun kita ini punya banyak dosa. Saya berharap Anda menulis dengan semangat seperti ini, mau sebanyak apapun dosa kita, Allah sanggup mengampuni. Satu doa yang jadi favorit saya Bapak Ibu adalah surat Az-Zumar. Itu tiap kali saya merasakan apa mungkin dosa saya ini banyak, merasa down, ini sering saya baca. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang sudah keterlaluan menganiaya dirinya sendiri. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sanggup memaafkan dosamu semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Dia yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi akan saya video ini Bapak Ibu, Anda resapi, Anda rasakan, baru ditulis suratnya. Silakan. وفي الحديث القدسي عن الله عز وجل إني جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه ويقول يا رب يا رب فأردهما فتقول الملائكة إنه ليس أهلا لتغفر له فأقول ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم إني قد غفرت لعبدي. جاء في الحديث إنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يا رب فتحجب الملائكة صوته فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوته فيكررها في الرابعة فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عني لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. يا ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصيني فإذا رجعت إلي تبت عليك فمن أين تجد إلها مثلي. وأنا الغفور وأنا الغفور الرحيم. عبدي أخرجتك من العدم إلى الوجود وجعلت لك السمع والبصر والعقل. عبدي
أسترك ولا تخشاني أذكرك وأنت تنساني أستحي منك وأنت لا تستحي مني من أعظم مني جودا ومن ذا الذي يقرع بابي فلم أفتحه له ومن ذا الذي يسألني ولم أعطيه أبخيل أنا فيبخل علي عبدي يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السمية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية وارزقنا عيشة راضية مرضية برحمتك يا أرحم الراحمين.